Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Miftah Daha, NIM 1812010083 dari kelas Manajemen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis stakeholder dan kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentu upaya advokasi yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada stakeholder yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan KPH. Pembangunan KPH diharapkan menjadi embrio dari pengelolaan hutan di tingkat tapak yang mandiri dengan berbagai potensi yang ada dalam unit wilayahnya. Analisis yang dipakai adalah analisis stakeholder PIL atau P-nya itu sama dengan power, I-nya sama dengan interest, dan L-nya sama dengan legitimate. Dilihat dari kriteria kekasan stakeholder dan analisis kebijakan, kategori stakeholder dibagi menjadi 8 antara lain kategori PIL dominan, power sangat kuat, interest terpengaruh, legitimasi tinggi. Kategori P atau bertenaga, power sangat kuat, interest terpengaruh, klaim tidak diakui atau legasi lemah. Kategori PL atau berpengaruh, power sangat kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, interest tidak terpengaruh. Kategori IL atau rentan, interest terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus tetapi tanpa kekuatan. Kategori P atau dorman, power sangat kuat, interest tidak terpengaruh dan klaim tidak diakui. Kategori L atau berperhatian, klaim diakui tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat. Kategori I atau marginal, terpengaruh tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat. Peringkat lain-lain, pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya. Kategori stakeholder dalam pembangunan KPH Kabupaten Maros hanya ada 4 kategori, yaitu kategori PIL atau dominan, PI atau bertenaga, P atau dorman, dan peringkat lain-lainnya. Apabila kategori stakeholder dominan atau prioritas dilibatkan terus secara kontinu dalam pembangunan KPH model Maros, maka diharapkan akan menghasilkan beberapa dampak antara lain, yaitu 1. Peningkatan efektivitas, peningkatan efisiensi, peningkatan substainabilitas, memungkinkan dampak yang sustainable, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, dan peningkatan kesetaraan. Percepatan pembangunan KPH termasuk pembentukan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 serta PP Nomor 6 Tahun 2007 dan juga PP Nomor 3 Tahun 2008 perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan kehutanan sosial provinsi dan kabupaten atau kota. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembangunan KPH paling tidak harus menempuh 3 tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu unit wilayah, rencana pengelolaan, dan institusi pengelolaan menjadi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan yang merupakan persyaratan pengolahan hutan. Tanpa adanya pemenuhan dan implementasi ketiga hal itu di lapangan, mustahil pengelolaan hutan dapat mensejahterakan masyarakat serta mempertahankan hutan tetap lestari. Dengan adanya dukungan kebijakan tentang pengelolaan hutan ke depan dalam era desentralisasi pemerintahan, adanya kebijakan yang tumpang tindih dalam pemerintahan pembangunan KPH terkait dengan era otonomi daerah. Selain itu, kebijakan yang perlu dijabarkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.